Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihimul kirami ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur tiang pelungguh sami tiba ada sida Allah Subhanahu wa taala. Jelo simangkin niki alhamdulillah masih tiang pelungguh sami sehat. Masih tiang pelungguh sami segar. Masih tiang pelungguh sami bisa merasakan nikmat Allah yang sangat luar biasa, yang sangat begitu banyak sekali, sehingga anden nek tulis anden tepiak polpen selapuk kayu le bawon dunia niki, dait ai le dunia niki jari tinta, selapuk air jari tinta, selapuk kayu jari polpen, mundik ini ebih-ebih tertulis terhitung nikmat Allah dan ditulis ilmu-ilmunya Allah. Maka senantiasa tiang pelungguh sami sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai umat yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mara angkun sing ngajarna tiang pelungguh sami le agaman tiang pelungguh sami agama Islam, siogianya dan semestinya tiang pelungguh sami bersyukur belik-belik tiba di sida Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lamun tercekat, namun tegirang, pandai bersyukur, insya Allah janji Allah Subhanahu wa taala en rombok nikmat, malik siara le awak tiang pelungguh sami. Semula kurang sehat tiang pelungguh sami, lagu pelungguh sami tiang pelungguh sami rajin bersyukur. Alhamdulillah, untung masih kurang sehat dengan sakit. Maka Allah Subhanahu wa taala janjinya akan dikabulkan yang bengna malik tiang pelungguh sami kesehatan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasadid. Lamun tahu bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmatnya. Lagu sebaliknya, lamun dek tahu bersyukur alias kupur, lamun dek tegirang berterima kasih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab, akan menyiksa tiang pelunggu sami kalau menjadi orang yang kufur nikmat.
La in kafartum inna azabi lasyadid, manik sida Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Alhamdulillah, nikmat si paling belik tiang pelunggu sami rasakan adalah nikmat berpuasa lek jelo si makin niki, dan alhamdulillah makin pelunggu sami tiang pelunggu sami sudah mendapatkan hari yang ke-6 di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam nenten nanda tiang pelunggu sami lupa tiba orang yang sangat dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita tunggu, yang kita harapkan laun lema akhirat syafaat bantuan beliau, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat lamun amal ibadah tiang pelunggu sami andalang tama surga ndek bau, ndek nini nikmat doang, ndek nini tebales nikmat Allah si tiang pelunggu sami rasakan le baun dunia niki, ndek bau tebales isi amal ibadah tiang pelunggu sami. Seandainya beribadah doang gawe tiang pelunggu sami elek baru lahir sampai meninggal dunia ndek nuh gawe dosa, masih ndek bau tebayah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi goyo-goyo datang surga sangat isi ndek bau. Maka oleh sebab itu si tiang pelunggu sami harapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Dakan sekedip amal tiang pelunggu sami, misal lagu ada hal yang membuat Allah ridha le tiang pelunggu sami, insyaallah tama surga. Andin tiang pelunggu sami istiqamah salat berjamaah, ya taun ridha Allah Subhanahu wa taala, ya syarat sebab tama surga. Luwe dengan syarat sebab tama surga sekecek syarat sebab ngembeng makanan tiba binatang ara endah tama surga, gara-gara ngembeng binatang sak kelapahan ngembeng acong, ngembeng binatang kenyekan lapah ampun sembeng ampun nebeng mangan beng nginem, ia tau ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia dijamin masuk surga. Mu tiang pelunggu sami be tau ridho dek tiang tahun be tau ridho Allah Subhanahu wa taala, jatuh lek pegawaian tiang pelunggu sami. Maka oleh sebab itu tiang pelunggu sami, mari kita tetap istiqomah gawe ibadah mita ridho Allah Subhanahu wa taala. Mara anapi si bausang nesi salah satu ulama yang suka guyon yang kita kenal dalam cerita Abu Nuwas. Abu Nawas, ternyata Abu Nuwas niki adalah seorang ulama, seorang pengarang ilmu juga. Beliau meninggal dunia, ketika meninggal dunia ditemukan di bawah bantal beliau ada syair yang mengatakan, Ilahi lastulil firdaus. Nah, di akhirnya di sana itu yang diharapkan di bau di samal tama surga, tapi tidak berani juga untuk masuk neraka, akan tetapi yang diharapkan oleh beliau adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah niki yang kita harapkan, pegawaian ibadah tiang pelunggu sami tepeta ridho Allah Subhanahu wa taala, jaga tahun geri ridho Allah, itu yang kita akan cari. Bapak Ibu kaum muslimin, shaimin, shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita lanjutkan muzakarah renungan senja di bulan suci Ramadan ini, tentu berkaitan dengan kita bicarakan tentang puasa. Masih tiang pelunggu sami membicarakan tentang bab kitabus siam, tentang kitab bab yang membicarakan tentang puasa.
Yang pelunggu sami mengambil referensi kitab Taqriratus Sadidah yang dikarang oleh Hasan ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Salim Al-Kaf. Mudah-mudahan tiang pelunggu sami dengan kita membaca atau musakarahkan kitab niki dapatkan barokah dari pengarang kitab tersebut. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Kemarin kita sudah bahas terkait dengan makna daripada syahrul Ramadan, arti daripada bulan Ramadan. Kenapa dikatakan Ramadan? Karena akan menghanguskan, akan membakar segala dosa-dosa orang yang berpuasa. Jadi lamun dik terpuasa, orang-orang yang tidak berpuasa maka tidak dihanguskan dosa-dosanya. Jadi yang dispesialkan di sini adalah orang-orang yang berpuasa. Li'annahu yarmidu dzunub ay tahyaharikuha, karena pada bulan Ramadan ini adalah bulan di mana akan menghanguskan segala dosa-dosa tiang pelunggu sami yang melaksanakan ibadah puasa. Kita lanjutkan ila angqal fadilatus saumi, fadilah tentang puasa. Kelebihan tiang pelunggu sami kalau melaksanakan ibadah puasa, di mana al-ayatu wal ahaditsu katsiratun fi zalika. Ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam luwe lalu yang membicarakan tentang fadilatus saum, tentang kelebihan-kelebihan daripada puasa. Coba kita akan lihat beberapa daripada ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan daripada ibadah puasa. Wa minha, di antara daripada kelebihan daripada puasa niki adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qauluhu taala kulu washrabu hani'an bima aslabtum fi al-ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah kalian itu dengan kenyang untuk sebagai ganti puasa yang telah dilakukan. Lapar haus yang kita laksanakan ketika siang hari, maka Allah memerintahkan kita kulu washrabu, makan dan minumlah dengan kenyang. Nah, ya ampun tiang pelunggu sami, selesai tiang pelunggu sami berpuasa, kita istilahnya berbuka. Salah satu nikmat Allah berikan juga ketika kita berbuka. Mulai nikmat Allah ketika kita berbuka. Sendek teman puasa mula ndek girang arak polak, mau nemen berbuka demen tak puasa polak tetap nara. Mula sendek teman puasa benasi ndek cukup 4 sehat 5 sempurna. Lagu demen puasa demen berbuka ndek 4 sehat 5 sempurna malik 10 lengkap jarin. Nara buah-buahan doang ndek sekik tolok buah-buahan. Ini 4 2 3 paling kurang buah tolok 2. Nah, kenyakan tak berbuka lengkap. Itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Kulu washrabu hani'an bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Nah, makan dan minumlah sampai kenyang sebagai ganti kita itu melaksanakan ibadah puasa di siang hari. Wa qauluhu was-saimina was-saimat, orang-orang yang berpuasa laki-laki, was-saimat dan perempuan, wal hafizina furujahum, dan orang-orang yang selalu menjaga kemaluannya, jaga auratnya, wal hafizat, laki-laki ataupun perempuan,
wazakirin Allah katsiran wazakirat a'adallahu lahum maghfiratun ajrun azima. Allah akan membalas semua itu dengan ajran azima, dengan balasan-balasan yang sangat luar biasa, dengan upah yang sangat luar biasa. Niki salah satu ayat yang membicarakan tentang kelebihan daripada puasa. Orang yang berpuasa jaga auratnya, jaga kemaluannya, dan jaga pandangannya dari hal-hal yang akan menimbulkan dosa, maka Allah akan memberikan maghfirah, ampunan dan pahala yang ganjaran yang sangat luar biasa. Wa fil hadisil qudusi. Nah ini hadis kudusi. Hadis kudusi ini artinya disampaikan oleh Rasulullah, tetapi itu firman Allah, tidak ada di dalam Al-Quran, tapi disampaikan oleh Rasulullah berupa ungkapan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang disampaikan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan hadis kudusi, ayat Al-Quran tetapi disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu disebut dengan hadis kudusi. Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kudusi? Kullu hasanatin, setiap kebaikan tiang pelunggu sami, bi asri amsalihha, akan dibalas, akan diumpamakan, dibalas dengan 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati dhifan, sampai dibalas juga sampai dengan sab'in mi'atin, 700 kali lipat. Salah satu hadis, kullu hasanatin, setiap kebaikan yang tiang pelunggu sami kerjakan di bulan puasa dilipat gandakan mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kebaikan pahala lamun tiang pelunggu sami mengerjakan kebaikan, 1 kebaikan, apalagi 2 kebaikan, 3 kebaikan, akan di 1 saja dilipat gandakan mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Mau berembe, itu satu kebaikan. Kalau 2 kebaikan itu satu hari. Kalau seandainya 1 hari itu kita melakukan paling kurang mungkin 10 kebaikan kali 700 kali lipat kali 1 bulan, mau berembe. Masya Allah, luar biasa kelebihan daripada bulan puasa niki. Kalau sebab itu Bapak Ibu shaimin shaimat dende, berat-berat melakukan kebaikan, tingkatkan kebaikan tiang pelunggu sami, ibadah tiang pelunggu sami le masa bulan suci Ramadan niki. Dende berat-berat, apalagi dalam melaksanakan ibadah wajib, yaitu ibadah salat 5 waktu. Salat berjamaah, bila perlu buat program oleh tiang pelunggu sami, aktifkan berjamaah 1 bulan penuh ini full 5 waktu sehari semalamnya. Insya Allah Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan, apa sindik akan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan hadis niki, illa siyam. Tadi semua kebaikan itu dibalas sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Nah, kalau puasa beda cerita. Kalau ibadah lain, kebaikan lain itu dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Nah, kalau puasa beda perkara dia. Seperti apa puasa ini sehingga berbeda dengan lain? Fahuwali, puasa itu adalah untukku, firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajziya bihi, dan saya akan langsung, saya sendiri yang akan membalas puasa tersebut. Nah, kalau ibadah lain tiang pelunggu sami kerjakan, ibadah salat, ibadah zakat, ibadah yang lainnya, itu hanya kembali untuk kita sendiri, untuk kita yang mengerjakan, tiang pelunggu sami yang mengerjakan ibadah puasa.
Tetapi kalau khusus untuk puasa itu langsung Allah Subhanahu wa taala yang terima dan akan dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah niki kalau puasa kelebihan daripada puasa niki salah satu ibadah yang langsung diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Wa fil hadisil akhar, di hadis yang lain juga disebutkan man shoma yauman, saya berpuasa satu hari fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu minhu jahannam, Allah akan menghindari, Allah akan menjauhkan dia orang yang berpuasa tersebut daripada nari jahannam, daripada neraka jahannam, masiratan mi'ata am, selama 1000 tahun. Akan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang yang berpuasa satu hari karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jahannam, neraka jahannam. Wa izalika laqiyallahu, lain. Wa fil hadis aidon, dan hadis yang lain juga mengatakan lis-shaimin, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, farhatani, akan diberikan minimal 2 kebahagiaan, minimal 2 kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kesenangan di dunia, ada juga kesenangan di akhirat. Mana farhatun yang pertama, iza abtara pariha, lamun kesenangan yang pertama diberikan ketika berbuka. Nah yang pelunggu sami bahagia kalau ketika berbuka. Salah satu kebahagiaan, kesenangan yang diberikan bagi orang-orang yang berpuasa adalah pertama ketika kita aftara. Aftar ini bisa 2 artinya. Aftara itu ketika berbuka setelah melaksanakan ibadah puasa. Aftara bisa diartikan adalah kebahagiaan ketika setelah selesai 1 bulan kita melaksanakan puasa atau hari raya Idul Fitri. Nah itu kebahagiaan yang pertama yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia, kebahagiaan ketika selesai berpuasa, baik selesai berpuasa setiap harinya ataupun selesai berpuasa 1 bulan, yaitu hari raya Idul Fitri. Kebahagiaan yang kedua yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah besok di akhirat. Apa itu janji Allah Subhanahu wa taala? Kebahagiaan diberikan di akhirat. Wa iza laqiyallahu fariha bisaumihi, Allah akan bertemu langsung dengan orang yang berpuasa, dan itu adalah kebahagiaan yang paling tinggi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka ini kenikmat yang paling tinggi yang akan kita tunggu nanti di akhirat adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karing sikit jaga hadis ni. Apil hadis yang lain, sumtu shaim, orang-orang yang puasa itu diamnya itu adalah tasbih, dan tidurnya naumuhu ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Wa da'auhu mustajabun, doa-doanya orang yang berpuasa itu adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amaluhu mudha'afun, dan amal-amalnya itu mudha'afun, dibalas. Asyamu junnah, dan puasa itu merupakan sebagai preset yang pelunggu sami untuk melakukan maksiat. Wa hisnu hasinun minan nar, dan menjauhkan diri kita daripada neraka. Berhubung waktu terhim ya kuntik lalu si tua bait waktu, maka kita cukupkan, nanti kita lanjutkan diskusi kita dengan ahkamus shaum, hukum-hukum puasa. Demikian kami sampaikan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.